Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang baru lagi. Saya harap semuanya dalam keadaan penuh sukacita, penuh dengan pengharapan yang baru. Dan yang penting kita semua dapat mengalami hal yang baik, terutama tubuhnya sehat dan kuat. Nah, hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru lagi di minggu yang baru ini. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami nafas kehidupan, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami yang berasal dari Tuhan. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melihat pertolongan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai hingga ayat yang ke-28, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkan di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi itu untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang itu ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawabnya, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang ini, yang barusan kita renungkan tadi, apa yang menjadi kesan pertama dari Bapak Ibu yang membaca? Wah, bijaksana sekali dan lain-lain, begitu ya. Nah, tetapi kalau kita mengingat kemarin hari Minggu di khotbah di gereja, ada di GKJ Wonosari secara khusus kan membahas ayat yang sebelumnya, membahas 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-12 kemarin tentang Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, ini menjadi unik. Kenapa? Karena seorang raja meminta hikmat kepada Tuhan supaya bisa memimpin umat Tuhan. Jadi hikmatnya itu supaya dia menjadi raja yang bijaksana, yang setiap keputusannya itu seturut kehendak Tuhan, karena dia harus menjadi raja atas bangsa yang besar dan bangsa yang dikasihi Tuhan. Tentu bukan tanggung jawab yang mudah.
Tetapi uniknya adalah setelah kisah Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, pembuktian hikmat yang ada pada Tuhan di dalam diri Salomo itu bukan terhadap perkara yang besar, tetapi hikmatnya ditunjukkan dengan cara yang luar biasa. Bagaimana penunjukan hikmat itu? Yang pertama, Salomo berkenan, seorang raja berkenan mendengar cerita dari dua orang perempuan sundal. Ini bukan hanya perempuan ya, jadi kita perlu mengingat bahwa karena nilai patriarki yang sangat tinggi, jadi mereka, umat Israel saat itu menganggap perempuan kan manusia kelas 2, manusia yang rendah dibandingkan laki-laki, tidak lebih penting daripada laki-laki. Nah, ini bukan hanya seorang perempuan, bukan hanya dua orang perempuan, tapi dua orang perempuan sundal. Yang orang biasa saja itu belum tentu mau mendengarkan keluh kesah, kebingungannya dua orang sundal yang sedang bertengkar. Membahas apa? Membahas anak yang belum tentu diketahui siapa bapaknya. Namanya juga perempuan sundal. Nah, tetapi raja ini mau mendengarkan kisah yang diceritakan oleh dua orang sundal. Siapa raja yang mau memberikan waktunya secara khusus hanya untuk mendengarkan kisah yang dialami oleh dua orang perempuan sundal? Mari kita cari siapa raja, siapa pemimpin negara yang berkenan mendengar remeh-temeh kisah dua orang sundal, yang padahal dia harus memikirkan tentang politik, perekonomian, kehidupan sosial, dan macam-macam di negaranya. Tapi dia mau memberikan waktunya untuk mendengarkan dua orang sundal. Hikmat Tuhan bukan hanya ketika Salomo bisa mengambil keputusan, tetapi ketika ia memberikan waktunya kepada dua orang sundal. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika Raja Salomo secara sungguh-sungguh mendengarkan, melihat tangisan dari ibu-ibu itu. Ketika dia memberikan waktu saja kan sudah wow sekali. Nah, ini sudah mau memberikan waktu, mau mendengarkan. Bahkan di ayat yang ke 22, begitulah mereka bertengkar di depan raja. Jadi ada raja, malah ada dua orang ini kemperiik bertengkar. Nah, raja ini mau mendengarkan sampai akhir dan memberikan solusi. Dan solusi itu tidak diambil dengan gegabah. Ayo kita cek dulu ini itu enggak. Tetapi dia mau melihat hati seorang ibu. Bukan solusi yang instan, bukan solusi yang selesaikan sekarang, jujurlah, kalau kamu nggak jujur langsung tak penggal. Kan bisa ya sebagai raja. Ayo buktikan dirimu, kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu ibunya atau apapun, maka aku penggal. Maka mungkin karena merasa terancam dan minta diampuni nyawanya, lalu dia memohon maaf. Tetapi Raja Salomo paham benar hati seorang ibu. Maka ia menggunakan solusi yang tidak terpikirkan, yaitu bagaimana mengecek hati seorang ibu. Kalau memang salah satunya adalah ibunya, tentu mereka akan mengasihi anaknya lebih dari dirinya sendiri. Untuk menjaga anaknya hidup, tentu ibu akan melakukan apapun. Salah satunya, kalaupun ia harus merelakan anaknya dirawat oleh perempuan lain, selama anak itu hidup, ibu pasti mau berkorban. Salomo tidak bermain-main, Salomo tidak gegabah, Salomo tidak mau instan, Salomo tidak hanya menggunakan kuasa, tapi ada pendekatan hati kepada ibu-ibu. Itu namanya hikmat. Nah, seringkali kita melihat hikmat hanya ketika Salomo bisa mengeluarkan trik yang baik, Salomo bisa mengambil keputusan yang baik, tetapi kita lupa bahwa hikmat bukan hanya tentang hal yang terlihat saja, tetapi hal-hal di luar itu, hikmat itu nyata. Ya tadi, bagaimana seorang raja berkenan memberikan waktunya kepada perempuan sundal. Dan ini adalah tentu hikmat dari Tuhan. Kenapa kok bisa tahu? Karena hanya Tuhan saja yang memberikan teladan, yang memberikan waktunya bagi orang-orang berdosa, yang memberikan dirinya bagi orang-orang berdosa. Mana ada yang lain seperti Tuhan? Maka ketika Salomo melakukan itu, sudah pasti hikmatnya dari Tuhan. Nah, ini yang sering menjadi persoalan kehidupan kita, manusia. Seringkali kita melihat kebijaksanaan dan hikmat seseorang itu
dari kegiatan-kegiatan yang tampak besar, dari kegiatan-kegiatan yang tampak orang ini bijaksana, omongannya bijaksana, keputusannya bijaksana. Tetapi ketika ia meluangkan waktunya, ia merangkul orang lain, ia melihat derita orang lain, mendengarkan keluh kesah orang lain, sebenarnya di sanalah ada hikmat juga yang berasal dari Allah. Nah, ini masih berkaitan dengan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli yang lalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berapa banyak sih orang tua yang mau merelakan waktunya untuk sungguh-sungguh mendengar, untuk sungguh-sungguh memperhatikan persoalan yang dihadapi oleh anak yang ada di sekitarnya, atau keluarga yang ada di sekitar, bukan hanya anak ya, tapi keluarga juga. Berapa banyak istri yang melihat bagaimana perjuangan, bagaimana pergumulan suami-suami yang mungkin beberapa laki-laki tidak bisa mengungkapkan kesedihan, kepedihan, dan beban yang dialami karena ia merasa dirinya laki-laki. Tapi berapa banyak istri yang paham, atau berapa banyak suami yang paham melihat istri, melihat gerak-gerik istri, kegundahan yang dialami, keinsecurean kerendahan diri yang dialami, keminderan yang dialami, bahkan tentang tubuhnya, tentang fisiknya yang banyak orang bilang ya sudahlah diterima saja, tapi belum tentu bisa. Atau berapa orang tua yang bisa melihat anak itu sedang bergumul dengan luar biasa. Betapa kalau kita lihat di TV, di video-video, banyak anak-anak menjadi korban kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan verbal, bullying, dan lain-lain. Tapi berapa banyak orang tua yang melihat perubahan pola anak itu. Anak tidak berani bercerita pada orang tua, tapi berapa banyak orang tua yang sadar bahwa anaknya sedang menanggung beban yang berat dan berkenan memberikan waktu untuk mendengar omong kosong. Ini penting loh. Raja Salomo ini raja loh Bapak Ibu. Dia tuh mendengar satu orang bohong itu kan mendengar omong kosong toh, yang satu bohong. Tapi dia mau mendengar omong kosong. Sedangkan kita kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang berkeluh kesah, sudah bersediakah kita mendengar omong kosong yang kita sering anggap alah ngono tok, omong kosong mereka. Dan bagaimana kita menggunakan hikmat kita untuk memberi waktu bagi mereka untuk mendengarkan, untuk memberi waktu bagaimana kita memahami hati mereka. Ini adalah penting, terutama di dalam pandemi ini. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, berapa banyak sopir-sopir angkutan umum yang harus memarkirkan angkutannya karena tidak ada penumpang, berapa banyak orang-orang yang di PHK, berapa banyak asisten rumah tangga kehilangan pekerjaannya. Dan kita diberikan kesempatan dan hikmat dari Tuhan untuk memberi waktu, memberi diri, bahkan untuk mendengar sesuatu yang sering kita anggap omong kosong. Dan di tengah omong kosongan itu, kita diminta untuk mendengarkan hati mereka, untuk melihat hati mereka dan merangkul hati mereka. Nah, mari kita bersama-sama meminta berkat hikmat dari Tuhan dan meminta supaya kita dapat menggunakannya di dalam keseharian kita, bahkan dalam hal yang paling kecil sedikit. Ya, mari kita berdoa. Satu hal yang sungguh Tuhan seringkali kami lupakan, kami sungguh memohon supaya Tuhan memberikan kami hikmat, supaya kami dapat melihat apa yang ada di sekitar kami, supaya kami dapat melihat tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami dapat melaksanakannya. Terkhusus ketika hari-hari ini bangsa kami, bahkan dunia kami, bumi tempat kami berpijak sedang berduka karena pandemi corona. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus hidup berhikmat, supaya keberadaan kami, supaya tanggung jawab kami yang seturut kehendak Tuhan kami dapat lakukan, sehingga keberadaan kami sungguh memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan seluruh manusia. Ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Tuhan memulihkan kami supaya kami segambar dan serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi penghiburan, penguat, pengingat bagi kita semua, dan selamat menjalani aktivitas, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.